Bab 34. Kangen? Kembali POV Ata. Keesokan harinya. Wih, masakan Mbah kayaknya enak banget. Bikin Mila. Puji gue ketika Simbah meletakkan tempe gosong ke atas meja. Simbah hanya terdiam mendengarnya. Gue segera mengambil nasi yang banyak. Begitu juga dengan tempe gosongnya. Gue pun melahapnya dengan gerakan rakus. Enak banget. Mbah. Ata udah lama nggak merasakan tempe Mbah seenak ini. Mantap banget. Puji gue lagi. Gue ngunyah makanan sambil tersenyum ke arah Mbah. Pagi ini gue harus tampil ceria di depan Mbah. Gue nggak boleh kelihatan sedih lagi kayak semalam. Gue nggak mau Mbah Jeti kepikiran dengan keadaan gue. Dia kan udah tua. Takut dia stres. Terus innalillahi. Kan berabe. Panggilnya. Kenapa, Mbah? Gue melihat ke arah Simbah yang duduk di hadapan gue. Lo udah nggak apa-apa? Jangan-jangan lo udah Jeti gila. Sampai-sampai tempe gosong aja lo katain enak. Uhuk. Gue seketika terbatuk-batuk mendengar ucapan Mbah. Cucu sendiri dikatain gila. Kerutuk gue. Lo kalau lagi sedih, sedih aja. Enggak perlu pura-pura ceria kayak gini. Bikin merinding. Kalau perlu lo nangis yang kenceng. Biar hati lo plong. Biar lo nggak terlalu terbebani dengan kesedihan lo. Atau udah nggak apa-apa kok. Mbah. Hei. Gue paksakan meringis ke arah Mbah. Jangan berekspresi kayak gitu. Why? Malah bikin horor gue. Cerca Simbah. Panggilnya lagi. Kalau lo sedih kehilangan si cantik, kenapa nggak lo rebut aja dia? Bilang sama dia kalau lo itu suaminya. Selama ini lo yang sudah susah-susah ngerawat dia. Yang nerima lo apa adanya. Kalau dia nggak percaya, lo lihatin aja bukti-bukti kebersamaan kalian. Atau nggak sampai hati berbuat kayak gitu, Mbah? Sahut gue. Lah, kenapa? Karena cantik udah kelihatan bahagia banget kembali ke masa lalunya dia. Simbah langsung tertegun mendengar jawaban gue. Bayangin aja, Mbah. Dia kan aslinya orang kaya. Mbah, lahir dari keluarga berada. Dia pewaris tunggal perusahaan orang tuanya. Terus dia juga udah punya tunangan yang kayaknya juga sayang banget sama dia. Tunangan yang kaya, yang sederajat sama dia. Beda banget sama Ata. Ata kan cuma cowok kere. Jeti nggak mungkin Ata maksain si cantik buat inget lagi sama Ata. Kalau Ata berbuat kayak gitu, sama aja Ata nggak sayang dia. Ata cuma Jeti cowok yang egois. Lagi pula cantik kan udah lupa sama Ata. Percuma Ata bilang ke dia tentang hubungan kami saat dia gila. Terang gue. Dan Simbah mendengarkannya sambil matanya tampak berkaca-kaca. Mbah kenapa? Mbah mau nangis ya? Cemen. Mantan preman kok nangis? Cemooh gue. Siapa bilang gue mau nangis? Mata gue barusan cuma kecolok angin. Elak Simbah. Mana ada angin bisa nyolok mata? Kerutuk gue sambil terkekeh. Udah Mbah. Ata mau berangkat dulu. Makannya Ata juga udah habis. Gue beranjak. Gue angkat piring kosong yang barusan gue gunain makan. Gue segera membawanya ke dapur. Setelah itu, gue ambil tas di kamar, lalu kembali ke ruang tengah buat cium tangannya Simbah. Assalamualaikum. Mbah. Pamit gue. Gue pun melenggang ke depan. Tetapi kemudian langkah gue terhenti. Gue menengok kembali ke arah Simbah. Mbah. Panggil gue. Kenapa? Buruan cabut dari rumahnya Ata. Pulang ke rumah Mbah sendiri. Mbah seneng di sini karena mau makan gratis ya. Bikin boros berasnya Ata aja. Bangke lo. Umpat Simbah. Sedang gue malah cekikikan. Setelah itu gue benar-benar melenggang pergi. Menaiki si Ayang untuk menuju ke sekolah. Melewati jalanan pagi yang lumayan ramai. Fuh. Gue bersiul-siul di sepanjang perjalanan. Gue berusaha ceria. Tapi tiba-tiba aja. Tes. Mata gue ngeluarin air. Setan. Anginnya nyulek mata gue. Anjing. Umpat gue. POV Author. Nadine cepat-cepat keluar dari mobil yang dikendarai Aldon. Lalu ia masuk ke dalam rumah besarnya.
rumah yang ia tinggali setahun yang lalu. Baskoro dan Ratna langsung menyambut kedatangan Neidin. Sayang, lantang Ratna, sang ibunda Neidin. Ia segera memeluk tubuh Neidin erat-erat. Pelukan rasa bahagia karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan putri tercintanya. Putri yang ia kira sudah meninggal dunia akibat kecelakaan di hari itu. Karena Neidin sama sekali tak ditemukan di tempat kejadian. Mobil yang masuk ke dalam jurang yang dialiri oleh sungai yang deras. Dan seberapa keras tim SAR mencarinya, mereka tetap gagal. Akhirnya mereka pun menyerah di hari ke-10. Mama kangen banget sama kamu. Sayang. Mama nggak nyangka bisa ketemu lagi sama kamu. Ucap Ratna sambil melepas pelukannya. Papa juga, sayang. Papa juga kangen sama kamu. Sahut Baskoro sang ayahanda Neidin. Kok, kalian aneh? Celetuk Neidin. Aneh bagaimana? Sayang. Ratna kebingungan. Kok, kalian kayak udah lama banget enggak ketemu Neidin? Neidin kan cuma berada di rumah sakit selama 2 hari. Ratna dan Baskoro seketika tertegun. Mereka baru sadar dengan apa yang mereka lakukan baru saja. Mereka langsung mengingat pesan Aldon. Aldon meminta untuk merahasiakan hilangnya Neidin selama ini. Kata Aldon, itu demi kebaikan Neidin. Demi keadaan Neidin yang tengah mengalami amnesia sebagian. Dan mereka pun percaya begitu saja terhadap ucapan Aldon. Karena mereka kemarin khawatir banget sama kamu, Neidin. Sahut Aldon. Ia berniat untuk membantu Baskoro dan Ratna dalam menjawab pertanyaan Neidin. Oh ya, katanya kamu tadi lapar banget. Aldon berusaha mengalihkan pembicaraan. Iya, aku lapar banget. Aku kangen sama masakannya Mama. Kan, selama 2 hari ini makan masakan rumah sakit yang gak enak. Timpa Neidin. Ya sudah, ayo sayang kita makan. Mama udah nyiapin makanan yang spesial buat kamu. Ajak Ratna. Ia segera membawa Neidin ke ruang makan. Sedang Baskoro dan Aldon bergegas mengikuti langkah mereka dari belakang. Kini mereka berempat duduk di sebuah meja makan mewah. Meja yang dipenuhi oleh makanan-makanan lezat. Makanan buatan Ranka dengan dibantu oleh para asisten keluarga di rumah ini. Masakan Mama enak banget. Puji Neidin sambil melahap makanan di hadapannya. Benarkah? Ya. Kalau begitu kamu harus makan yang banyak. Tubuhmu terlihat kurus kering. Ratna meletakkan daging dinosaurus segar ke atas piring Neidin. Pah! Panggil Neidin kepada Baskoro yang juga sedang menikmati makanannya. Ya, sayang. Kabar perusahaan gimana 2 hari ini? Uhuk. Aldon tiba-tiba terbatuk-batuk mendengar ucapan Neidin. Baik. Perusahaan baik-baik saja. Jawab Baskoro dengan suara terbata. Besok Neidin akan berangkat ke kantor. Neidin gak bisa lama-lama ninggalin perusahaan. Semua tercekat mendengar ucapan Neidin. Mereka tak mungkin membiarkan Neidin dalam waktu dekat ini kembali menghandle perusahaan. Karena dalam setahun ini Aldonlah yang telah diberi kepercayaan untuk memimpin perusahaan menggantikan Neidin. Jadi hal yang mustahil jika jabatan itu dengan tiba-tiba kembali ke tangan Neidin. Mereka harus mempersiapkan segalanya. Terutama tentang para staf di kantor. Mereka tak mungkin membungkam para staf itu untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada Neidin. Tentang Neidin yang selama ini menghilang. Apakah tak sebaiknya kamu istirahat dulu saja di rumah, sayang? Ucap Baskoro. Sambil ngemut potongan fosil dinosaurus. Kenapa? Neidin terheran. Kamu kan masih sakit. Kamu belum sembuh betul. Siapa bilang? Neidin udah nggak apa-apa. Kok? Neidin udah sehat. Tapi ingatan kamu masih terganggu. Sayang. Ada hal-hal yang sama sekali nggak bisa kamu ingat. Dan Papa takut hal itu akan mengganggu performamu di kantor. Papa takut akan berdampak pada perusahaan. Baskoro memberikan alasan yang masuk akal. Hingga Neidin tak bisa berkata-kata. Benar apa kata papamu? Sayang, lebih baik kamu istirahat dulu. Tak perlu ke kantor. Biarlah masalah perusahaan Aldon yang mengaturnya. Tambah Ratna. Ia membantu untuk meyakinkan Neidin. Tapi terus Neidin mau ngapain? Mama tahu sendiri kan. Neidin kalau nggak memiliki kegiatan. Neidin bisa stres, bosan. Timpa Neidin.
Kamu bisa berlibur. Atau melakukan hal apapun sesuka kamu. Haf. Nadine tampak menghela nafas. Baiklah. Nadine gak akan ke perusahaan dulu. Tuturnya ia terpaksa patuh dengan perintah kedua orang tuanya. Semua pun tampak lega. Terutama Aldon. Ya sudah, ayo kita teruskan makannya. Ucap Ratna. Nadine pun kembali konsen pada makanan di hadapannya. Ia melahapnya sampai benar-benar habis. Kembali POV Ata. Sore harinya. Nasi goreng 2. Meng. Ucap gue ke si Mamang penjual nasi goreng yang biasa mangkal di perempatan jalan sebelum masuk ke wilayah kompleks gue. Setelah pulang dari kerja, gue sempetin kemari. Karena tiba-tiba gue kangen banget masakannya si Mamang. Enggak pakai ayam, kan? Cuma nasi doang, kan? Tanya si Mamang yang mulai buatin pesanan gue. Ngejek lo, Meng. Sekarang pakai ayam lah. Sekarang uang gue kan banyak. Kesombongan gue lagi-lagi keluar. Wih, dapat uang dari mana? Netek. Lo kira gue B4B? Ya kerjalah. Kan sekarang gue udah jadi wakil kepala sekolah di tempat gue bekerja. Meng. Jelas gue dengan bangga. Dan si Mamang pun tampak ikut bahagia. Mungkin karena setelah ini pasti gue gak akan ngutang nasi goreng lagi ke dia. Nih. Beberapa saat kemudian si Mamang menyerahkan bungkusan nasi goreng ke gue. Semuanya berapa? Meng. 30.000. Gue nyerahin uang 50.000 ke arah si Mamang. Kembaliannya dibawa aja. Ucap gue. Si Mamang pun terkejut. Lo serius? Ya serius lah. Makasih ya. Lo ternyata baik banget. Dia kelihatan girang. Baik apanya? Tanya gue ke dia. Lah ini, kembaliannya lo kasihin ke gue, kan? Siapa bilang? Maksudnya kembaliannya gue suruh bawa. Karena gue mau beli tuh gorengan. Mau gue borong. Gue menunjuk gorengan di atas meja. B4 ngesak. Umpat si Mamang sembari membungkus gorengan yang gue maksud. Nih. Buruan pergi. Mamang menyerahkan gorengan itu ke gue. Oke, Meng. Gue cabut dulu. Gue segera menaiki si Ayang. Melaju menuju ke rumah. Hanya 3 menitan, gue pun sampai. Gue segera markirin si Ayang di halaman rumah. Lalu, gue masuk ke dalam. Cantik. Gue pulang. Lantang gue sambil menelusur ke dalam. Gue berjalan ke arah kamar. Brak. Gue membuka pintu kamar. Seketika tampak ruangan yang sangat sunyi, tak ada siapa-siapa. Gue pun jadi ingat. Bukankah cantik udah enggak di sini lagi? Tiba-tiba D4 gue terasa sesak. Haf. Gue menghela nafas sambil masuk ke kamar. Gue letakkan bungkusan nasi goreng ke atas meja. Gue ambil baju ganti dari dalam almari. Gue terduduk di pinggiran tempat tidur sembari melepas kancing kemeja satu persatu. Setelah terlepas semuanya, gue pun melesakannya dan menggantinya dengan t-shirt santai yang baru aja gue ambil ke lemari. Setelah selesai, gue tak langsung beranjak. Gue masih terduduk di atas kasur. Dan kali ini tangan gue bertumpuk ke belakang. Bermaksud untuk merenggangkan otot-otot gue. Tetapi tangan gue malah tak sengaja menyentuh boneka yang tergeletak di sebelah gue. Gue pun melihatnya. Dan mengambil boneka tersebut. Gue menatapnya lekat-lekat. Boneka milik cantik. Yang setiap malam selalu dipeluknya erat-erat. Gue gak boleh mikirin dia terus. Gumam gue. Gue pun meletakkan kembali boneka tersebut. Lalu beranjak untuk mengambil bungkusan nasi goreng. Gue segera keluar dari kamar dan menuju ke ruang tengah. Duduk di atas karpet usang. Membuka bingkisan nasi goreng. Tetapi kemudian gue kembali tertegun. Bodoh. Kenapa tadi gue beli 2 nasi goreng? Gue beliin buat siapa? Si cantik kan udah enggak di sini. Rutuk gue. Gue pun segera meletakkan 1 nasi goreng di hadapan gue. Dan 1 nasi goreng ke seberangnya. Dua-duanya gue buka. Seolah ada orang lain yang akan menikmati 1 nasi goreng tersebut. Seolah si cantik sedang makan sama gue kayak biasanya. Gue melahapnya sambil menahan D4 gue yang terasa semakin sesak. Lalu kemudian. Tes. Ada air yang keluar dari mata gue. Sial. Kenapa angin nyolokin mata gue lagi? Sih. Rutuk gue.
Gue segera menghapus air tersebut dari pipi. Sambil gue terus melahap nasi goreng yang entah mengapa tumben rasanya begitu hambar. Tetapi tetap gue paksakan masuk ke mulut. Bahkan gue melahapnya dengan beringas. Hingga kemudian, gue tiba-tiba meletakkan sendok plastik yang semula gue pegang. Brak! Gue beranjak berdiri. Pergi menuju ke kamar. Bukan untuk beristirahat. Melainkan mengambil hoodie untuk gue kenakan, dan mengambil kunci motor. Setelah itu, gue melenggang keluar. Gue meninggalkan rumah dengan menaiki si Ayang. Gue mengendarainya menuju ke sebuah alamat. Alamat yang gue lihat dari internet. Rumah milik keluarga Boskoro. Gue memang benar-benar sudah gila. Rasa kangen gue ke si cantik yang membuat gue jadi kayak gini. Pikir gue, paling nggak gue ingin melihat dia. Meski gue nggak akan mungkin bisa menyapa dia secara langsung. Setengah jam kemudian si Ayang berhenti di depan sebuah rumah besar dan megah. Rumah 3 lantai, dan dengan pintu gerbang yang menjulang tinggi. Tempat yang sangat berbeda sekali dengan rumah tempat tinggal gue yang kecil. Gue melihat ke arah rumah tersebut. Gue berharap bisa melihat sosok si cantik walau hanya sekelebatan saja. Tetapi ternyata, harapan gue terlalu muluk. Gue hanya bisa melihat bayang-bayang dia di ingatan gue. POV Author. Nadine duduk di atas tempat tidurnya. Ia melihat lekat-lekat jari-jarinya. Ini cincin apaan ya? Kok, aku bisa pakai cincin kayak gini? Ia meraba cincin pernikahannya bersama Atta. Cincin bonus dari beli Ciki. Aneh. Kenapa selera gue jelek kayak gini? Ucapnya sambil melepas cincin tersebut. Lalu memasukkannya ke dalam laci nakas. Tiba-tiba ada suara handphone bergetar. Nadine pun segera meraih HP mahal miliknya yang tergeletak di samping ia terduduk. HP yang dibelikan Aldon tadi siang. Kok nggak ada apa-apa? Layar HP tersebut sama sekali tak menyala. Tak ada panggilan masuk maupun pesan masuk apapun. Tetapi masih terdengar bunyi HP yang bergetar. Seketika Nadine pun jadi ingat. Ia kan punya HP lain sebelum ini. Nadine beranjak. Ia berjalan mendekat ke arah tas yang ia letakkan di sofa ruang kamarnya. Ia merogoh ke dalam tas tersebut. Rupanya demi ingin mengambil HP lamanya yang butut. Benar. Ada sebuah panggilan di HP tersebut. Suamiku. Nadine tertegun membaca nama kontak nomor yang tengah memanggilnya. Ah, pasti Aldon. Kenapa aku menamai nomornya dengan nama norak seperti ini? Nadine geli terhadap dirinya sendiri. Ia segera menerima panggilan tersebut. Karena walau ia tak bisa membuka password dari HP butut tersebut. Tetapi jika ada panggilan, ia tetap bisa menerimanya. Halo, Aldon. Ada apa? Kamu kan baru aja kemari. Udah kangen ya? Tutur Nadine. Tetapi tak ada balasan suara apapun. Malahan kemudian, panggilan itu tiba-tiba terputus. Dia benar-benar aneh. Rutuknya. Lalu kemudian Nadine meletakkan HP butut tersebut ke atas meja nakas. Ia berjalan menuju ke jendela kamarnya. Kamar yang terletak di lantai 3. Gerah banget. Nadine segera membuka jendela di hadapannya. Lalu ia melihat ke arah pemandangan di luar. Pemandangan malam yang tumben begitu cerah. Tetapi kemudian ia tertegun. Ia melihat seorang cowok yang tengah berdiri di depan rumahnya. Cowok itu adalah Atta. Atta yang dengan tatapan sendu tengah melihat ke arah Nadine. Namun, hanya sesaat. Setelah itu, Atta kembali menaiki si Ayang. Lalu ia segera melaju pergi begitu saja. Aneh banget orang itu. Ngapain bengong liatin rumah orang? Gumam Nadine. Ia kemudian menutup kembali jendela kamarnya. Ia hampir kembali ke tempat tidurnya. Tetapi kemudian langkahnya terhenti. Tapi aku kok kayak enggak asing ya? Sama dia. Tuturnya. Ia berusaha mengingat-ingat. Ah, benar. Itu kan cowok yang berada di rumah sakit kemarin. Yang tiba-tiba nemuin aku. Yang seakan kenal banget sama aku. Ucapnya.